Investasi bodong pastinya dia hanya meng-highlight yang namanya return dan itu biasanya instan. Ini adalah saham racikan saya di mana saya rasa ini adalah racikan terbaik untuk mendapatkan return. Di reksadana tapi lambat progresnya. Aku mau coba di investasi saham tapi nggak ada waktu dan segala macam. Mungkin itu Mas Bilal itu waktu itu reksadana saham ya 7 hari sampai withdrawnya 7 hari gitu. Itu waktu itu aku kepepet untuk bayar tuition itu 5 hari gitu. Ya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ada Mas Dodi dari iPod Fund. Selamat datang Mas Dodi. Thank you Bilal. Jadi kita hari ini bakal detail ngebahas tentang keamanan dari sisi finansial ya. Karena anak muda kayak aku atau juga kayak Mas Dodi kan kita pengen hidup yang aman, yang nyaman, yang pasti ya lebih tepatnya. Terutama untuk masa depan kita. Dan semua orang itu ngebahas tentang aku ingin investasi, aku ingin belajar trading atau apapun itu. Tapi kalau boleh spesifik ya, aku mau tanya, kenapa kita harus investasi di usia muda? Dan dari sisi Mas Dodi, investasi apa yang menarik untuk anak-anak muda, terutama untuk aku yang masih di usia 20-an gitu? Ya. Kenapa harus investasi di usia muda? Jadi mindset investasi itu di ini ya, kita harus benar-benar tanam bahwa investasi itu kan bisa yang namanya itu efek dari compounding. Compounding itu jadi dari segi investasi itu udah punya gainnya itu tetap bisa muter sebagai investasi lanjutannya gitu kan ya. Jadi kalau untuk di masa muda, jadi kita itu masih punya banyak waktu. Investasi itu kan tentang waktu. Makin banyak waktu kita punya, makin banyak duit yang bisa kita gerakin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu. Jadi kenapa harus dari muda gitu. Jadi biar lebih efeknya itu lebih berasa karena waktunya lebih panjang gitu. Dan yang kedua investasi yang sangat saya sukai untuk anak-anak muda saat ini gitu. Pastinya investasi itu nggak tentang kayak hidup itu tentang investasi gitu. Pastikan investasi itu tidak ibaratnya menyita waktu yang cukup banyak dari teman-teman semua gitu. Jadi pastikan pilihlah investasi yang dimana secara historical bagus, performance-nya bagus, dan juga kita tahu dalamnya itu 100% apa aja. Jadi kalian tetap bisa enjoy life. Nah, di sini nanti aku akan bahas kira-kira instrumennya apa dan kenapa harus itu gitu. Oke. Tapi aku penasaran juga sih, karena ada baca yang aku data ya. Ada data yang aku baca. Itu kalau nggak salah ada sekitar 13 juta orang Indonesia yang jadi investor pasar modal gitu. Betul. Dan hanya 5 juta yang investasi di saham gitu ya. Jadi investor saham lebih tepatnya. Betul. Kenapa dari 250 juta lebih penduduk Indonesia hanya secuil, hanya sedikit yang kemudian aware sama yang namanya investasi saham dan jadi investor terutama di saham atau dimanapun lah pasar modal dibandingkan sama negara-negara lain kan, kayak di Korea, Amerika mungkin rata-rata di atas 50% loh di pasar modal ya. Apakah ada sentimen yang masih negatif atau memang secara intelektualitas atau literasinya itu kurang gitu? Ya, basicnya sih dari literasi ya, Bilal. Jadi literasi yang kurang dan juga ada beberapa, kalau di Indonesia kan banyak instrumen-instrumen yang bodong yang masuk justru penetrasinya cukup cepat gitu karena menjanjikan return yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi, even sampai nggak make sense returnnya gitu. Itu yang membuat bahwa saat literasi kurang, ditempa dengan instrumen-instrumen yang masuk yang kurang, yang kita bilangnya adalah kurang tepat ya. Itu membuat orang-orang tuh beralih ke instrumen yang kurang tepat karena dijanjikan return. Tapi basicnya kita itu kurang literasi. Jadi literasinya kurang yang membuat orang untuk mencoba untuk berinvestasi di pasar modal itu saat ini masih sekitar 45% gitu. Tapi pastinya kita ke depan sih optimis ya. Ini bakal banyak investor berbondong-bondong untuk masuk pasar modal karena kita tahu investasi ilegal saat ini udah banyak digaungkan orang gitu. Jadi berharap ya nggak apa-apa deh kejadian dulu yang ilegal gini, tapi lebih banyak orang yang aware dibanding orang yang kejebak di investasi ilegal tersebut. Gitu. Karena aku notice juga banyak teman-teman aku, Mas Dodi, yang memang mereka kayak ada uang
tapi secara literasi mungkin kurang dan melihat sesuatu yang instan dari pencapaian yang teman-temannya gitu. Makanya sesuatu yang kayak scam ya, yang bodoh itu gampang banget karena udah ada hasil yang dijual gitu ya. Betul. Dan gimana caranya kita bisa mengantisipasi mindset seperti ini gitu? Ada nggak kayak gambaran dasar supaya teman-teman lebih aware sama yang mana-mana nih investasi yang bodoh, mana investasi yang lebih jelas gitu? Oke. Investasi bodong pastinya itu yang di highlight sama mereka adalah terkait return yang instan. Oke. Nah, balik lagi konsep investasi di mana namanya investasi itu butuh waktu. Butuh waktu untuk gimana caranya duit itu bisa gimana investasi kamu itu bisa menghasilkan. Nah, investasi bodong pastinya dia hanya meng-highlight yang namanya return dan itu biasanya instan. Jadi balik lagi nih di mana saat kita juga kasih tahu tentang investasi kepada masyarakat bahwa balik lagi saat masuk investasi kalian harus punya mindset investasi itu butuh waktu untuk mendapatkan return yang maksimal seperti itu. Oke. Makanya kalau dilihat investasi ilegal saat ini aku cuman waktu itu coba beberapa tim riset gitu. Kenapa sih investasi ilegal itu bisa booming di Indonesia? Iya. Kita tuh ada tim kreatif lah. Kita bikin kayak creative discussion. Semuanya tuh yang diangkat kita capture semua ilegal investasi. Itu kreatif itu rata-rata adalah return dan juga withdraw cepat. Dua itu gitu. Return lah yang nomor satunya itu return. Jadi saat dibilang return 70%, return 100%, itu dan dalam waktu berapa hari gitu. Nah, itu yang membuat kayak benar. ya ternyata orang Indonesia gampang kemakan sama itu. Nah, itu. Berarti kalau ngomongin investasi yang benar itu nggak ada tuh return yang gede gitu dalam waktu 3 bulan tuh nggak ada atau nggak pernah ada? Sebetulnya ada. Pastinya ada yang returnnya besar misalkan 3 bulan, 6 bulan, setahun atau 3 tahun. Tapi kita harus tahu dulu dalamnya itu investasinya apa. Beda ya. Jadi kayak misalkan contohnya kita berinvestasi ini ngomongnya pasar modal gitu ya. Kita berinvestasi misalkan di saham. Ini sahamnya apa? Oke. Bentuk real bisnisnya nih dari saham ini tuh apa? Perusahaan ini tuh real bisnisnya apa? Pasti kan ada real bisnisnya kan, ada yang misalkan di sektor finance, di sektor apapun itu gitu. Kita harus tahu bahwa memang misalkan contohnya teknologi bakal meledak nih gitu. Ya kita berinvestasi di saham perusahaan teknologi ya bisa aja meledak gitu. Bisa aja benar-benar kayak menghasilkan return yang cukup menjanjikan gitu. Tapi kan itu bagi orang-orang yang mau belajar mah. Bagi orang yang mau belajar, betul. Jadi kalau misalnya Bila dan Dodi nih ada waktu untuk belajar tentang saham dan segala macam, ya nggak apa-apa kita bisa belajar sisihin waktu. Ini bagi teman-teman yang sekelas nih, itu banyak yang gak ada waktu. Kayak mungkin dari 9 to 5 setiap hari, terus malam juga harus keluarga. Tapi mereka juga ada secara let's say mau investasi dan ada modalnya gitu. Kira-kira apa langkah yang harus mereka ambil, terutama bagi teman-teman sekelas dan suara berkelas yang oke, Bil, aku nggak ada waktu, tapi aku mau invest dan aku mau juga terjun di e-port fund gitu, apa solusinya? Oke. Dari kita sendiri solusinya pasti teman-teman kan secara knowledge aku anggap bahwa belum terlalu expert ya, karena kalau misalkan udah expert pasti nggak usah bertanya lah, dia bisa menjelaskannya sendiri gitu. Nah, aku sih cukup menyarankan untuk untuk memulai investasi di reksadana saham. Di reksadana saham, kenapa sih investasinya di reksadana saham? Di mana kalian bisa mendapatkan keuntungan dari dari instrumen saham. Beda ya kalau kita ngomonginnya instrumennya misalkan ada deposito dan segala macam. Itu returnnya kan biasanya kecil ya. Tapi kalau saham kan terkenal returnnya cukup oke gitu kan, di atas dari deposito. Kalian bisa berinvestasi di saham, tapi sahamnya itu nggak satu dalam arti nggak single emiten. Misalkan aku beli sebuah emiten banking satu misalkan gitu. Benar. Aku bener-bener cemplungin duit aku di situ semua, berinvestasi di situ. Itu kan volatilitasnya cukup bikin aku agak secara emosi tuh terpancing juga gitu misalkan kadang turun. kayak misalnya tiba-tiba turun kita bisa jadi stres ya. Betul. Nah, kita menyarankan untuk reksadana saham adalah kumpulan sebuah saham. Jadi kita misalkan investasi, contohnya misalkan 10 juta atau 20 juta, itu langsung saat kita execute terdiversifikasi ke langsung membeli beberapa saham. Misalkan ada yang beli 20 saham, ada yang beli 19 saham gitu. Ada yang 25 saham, itu tergantung dari reksadana sahamnya itu. Itu membuat bahwa sebetulnya
kita mengkurasi saham yang tadi total saham ada 900-an di Indonesia. Kita nggak milih satu, tapi kita pilih kumpulan yang kita rasa cocok dengan kita. Oke. Gitu. Jadi kita bisa ngelihat bahwa di dalamnya tuh ada saham apa aja. Compare kita hanya membeli satu emiten saham. Gitu. Oke, berarti kalau beli yang kayak tadi kata reksadana, kita nggak bisa beli dalam satu reksadana tersebut 2 banking nggak bisa, tetap harus pilih satu banking. Enggak, di dalamnya itu di compositionnya itu bakal dikasih tahu di dalamnya misalkan total reksadananya ada 20 saham gitu ya. 20 saham. Itu mungkin aja banking bisa 4, bisa 5 bisa ya, ya oke, gitu. oke. Enggak cuma satu gitu. Jadi itu Oke. tergantung racikan dari kita sebutnya manajer investasi yang memilihkan produk tersebut. Jadi manajer investasi ini mengeluarkan produk sebuah reksadana saham di mana produk reksadana saham tersebut sudah diracik sesuai dengan sesuai dari expertnya di manajer investasi tersebut gitu. Jadi mereka mempunyai expert, dia bilang bahwa oke, ini adalah saham racikan saya di mana saya rasa ini adalah racikan terbaik untuk mendapatkan return. Seperti itu. Apa beda ya reksadana yang tadi Dodi jelasin sama reksadana yang pada umumnya yang bila tahu kan reksadana kan mungkin Iya. mereka udah tahu nih reksadana itu apa atau udah ada yang terjun juga di salah satu investasi manajer investasi atau sekuritas atau apapun itu. Tapi yang reksadana Dodi jelasin tadi mungkin apakah berbeda atau memang ada metode baru atau gebrakan baru dari IPO sendiri? Oke, tadi kan aku ngomongin tentang reksadana saham secara general ya. Tapi ya reksadana saham secara general. Tapi kita melihat reksadana saham itu saat ini memiliki kekurangan. Memiliki kekurangan dan makanya kita itu saat ini udah launching produk baru namanya Power Fund Series. Power Fund Series. Iya, ini adalah reksadana saham. Tapi kayak ibaratnya kumpulan reksadana saham, kumpulan produk reksadana saham yang memiliki benefit berbeda compare ke reksadana saham yang ada sekarang di Indonesia. Jadi kalau aku boleh jelasin satu-satu, pertama itu adalah namanya saham itu kan harganya bergerak ya di jam market ya. Iya. Tapi reksadana saham di Indonesia itu harganya tuh hanya bergerak 1 kali dalam 1 hari. Dan itu cuma harga penutupan. Iya. Jadi saat jam market itu reksadananya harganya itu tidak mengikuti dari real saham yang memang di jam market itu bergerak. Nah, Power Fund Series ini secara harga kita real time compare ke reksadana saham yang normal, yang biasanya, yang basic. Dimana dengan adanya real time pricing ini kita tuh bisa ambil momen di situ misalkan jam 10 gitu ya, contohnya jam 10 kita lihat bahwa ada good news terkait banking nih gitu. Iya. Kita mau masuk, kita masih melihat kita masih mendapatkan harga di saat kita execute. Misalkan harganya misal contoh lah ya masih 100 gitu. Kita masih bisa dapetin harga tersebut. Beda dengan reksadana saham. Reksadana saham itu kalian itu biasanya itu adalah taruh duit dulu nih. Oh, saya mau beli reksadana misalnya 10 juta. Saya masukin duit saya, beli di situ reksadananya, saya baru dapat harganya nanti akhir hari. Dan saya nggak tahu harganya berapa nanti di penutupan. Gitu. Jadi itu membuat salah satu yang kita anggapnya tidak transparan dan tidak fair gitu. Kita masukin duit dulu, tapi kita nggak tahu harganya berapa. Di mana Power Fund Series ini yang kalian lihat di layar harganya itulah yang kalian dapat. Jadi kalian bisa execute secara real time dan langsung masuk portfolio. Compare ke reksadana biasanya itu masuk portfolionya biasanya nunggu mungkin paling cepat 1 kali 24 jam. Gitu. Jadi baru masuk portfolio karena ada proses-proses di belakangnya cukup lama. Oke, gue ada pertanyaan. Ya. Jadi Power Fund Series ini ibaratnya kayak reksadana saham yang aku beli saham langsung, yang dimana aku bisa real time. Kan karena aku juga udah main di saham dan aku juga pakai iPod juga itu udah 4 tahun dan aku selalu kayak mungkin hari ini lagi gabut nih buka iPod terus aku ngeliat nih salah satu saham banking yang aku beli itu kan naik turun itu berarti aku juga bisa main di Power Fund Series tadi ini, betul. Tapi versi reksadananya Kok bisa? Maksudnya kok bisa real time banget gitu? Bener-bener ini makanya ini inovasi yang mau kita lakukan. Inovasi yang kita lakukan di mana reksadana saham ini bisa ditransaksikan secara real time mengikuti harga market. Jadi kalau misalkan ada 20 saham itu bobotnya semuanya dihitungin secara real time. Jadi kalau misalkan kita biasanya hari ini beli saham apa nih, misalkan mau saham 1, 2, 3, 4 kan itu harus eksekusi satu-satu kan. Iya benar-benar. Nah di sini kita udah ada kumpulan-kumpulan saham yang dimana itu tuh secara
listnya itu sudah dikurasi dan juga di manage oleh manajer investasi yang dipastikan bahwa kualitas sahamnya juga oke dan kita bisa lihat semuanya. Gitu. Ini buat yang nol banget nih, yang masih nggak kebayang apa sih Portfolio Series ini. Ya. Bisa kasih langkah simple nggak bagi teman-teman di luar sana yang mungkin let's say ini minimal pembelian berapa ya kalau boleh tahu? Minimum pembeliannya, ini kita kalau minimum pembeliannya cukup ekstrim ya, tapi kita nggak menyarankan. Ekstrimnya adalah seharga dari harga reksadananya. Misalkan harga reksadananya 250, ya kalian bisa investasi dari 250 perak. 250 perak? Betul. Kalau harga harga reksadananya misalkan harganya 500, ya kalian bisa berinvestasi dari 500. Beda dengan saham. Saham misalkan harganya 500. Ya. Kan minimum belinya itu bukan satu saham, tapi 100 unit atau 100 lembar atau satu lot gitu. Jadi dikali 100. Kalau ini benar-benar bisa satu lembar. Jadi harga sahamnya misalkan 200 atau 500, ya kalian bisa berinvestasi dari mulai segitu. Ini harga reksadananya let's say Rp1.000. Total dari semua saham tadi 20 saham. Betul. Masuk akal nggak? Masuk akal. Bisa. Jadi itu pembeliannya itu adalah berdasarkan unit gitu, berdasarkan lembar gitu. Jadi kalian bisa mulai beli dari satu lembar reksadana saham tersebut itu ya sesuai dengan harga NAV yang tertera di aplikasi kita. Jadi harga reksadana kita kan range-nya mungkin ada yang 200 sampai mungkin 1.300. Ya, kita bisa bilang minimum beli kalian 1.300 kalau kalian ngambil yang paling mahal. Tapi kalau yang murah ya ada yang 500, ada yang 700. Ini kan kalau boleh tahu kan gebrakan baru dari Portfolio ya. Sejak beberapa bulan terakhir sejak dirilis itu gimana progresnya kalau boleh tahu? Boleh buka-bukaan di sini deh. Boleh. Kita tuh pertama kali launching itu ada di tanggal 8 Juli kemarin. 8 Juli kemarin kita tarik data itu adalah kita mau ngeliat one month performance di Agustus ya kan. Di Agustus itu 1 bulan persis kita udah di angka 5.000 sekian orang yang sudah berinvestasi di Portfolio Series ini. Dan kemarin terakhir aku lihat di end of August itu kita udah di angka 10.000 almost sampai 11.000 lah gitu. Kita melihat bahwa per bulannya itu pergerakannya cukup apa ya, adoptionnya itu cukup cepat lah untuk kayak reksadana saham yang kita launching ini. Kita melihat bahwa reksadana saham ini cukup beda dari yang lain, yang membuat bahwa kelebihan-kelebihan kita itu benar-benar mengakomodir apa pain point dari investor reksadana saham yang ada di Indonesia. Jadi dalam beberapa bulan terakhir itu ada orang yang ngerasa kayak aduh Bill, aku mau coba di reksadana tapi lambat progresnya. Aku mau coba di investasi saham tapi nggak ada waktu dan segala macam. Jadi aku bisa kasih solusi ke teman-teman yang nanya ke aku tadi untuk cobain. Dan aku mau coba juga ntar. Aku mau coba juga karena aku penasaran. Tapi ada orang di luar sana yang mungkin masih skeptis nih sama gebrakan baru, nih masih bayi atau apapun itu. Apa cara yang bisa aku lebih tepatnya mungkin juga sambil belajar tentang Portfolio Series ini meyakinkan orang-orang di luar sana bahwa ini tuh punya kejelasan loh. Ini tuh karena apapun yang masih baru dan orang belum banyak aware kan justru menguntungkan kita yang udah aware gitu ya. Betul. Apa yang bikin ini jadi terkesan menjanjikan banget loh? Oke. Yang pertama yang bikin menjanjikan. Tadi kan pertama kita ngomongin tentang real time ya, bedanya. Ya real time ya benar. Compare ke reksadana saham biasa. Yang kedua ini kita ngomongin transparansi. Transparansi itu sangat penting di investasi gitu. Saya juga bingung kenapa reksadana saham di Indonesia itu saat sebelum adanya Power Fund Series ini ya. Even sekarang pun selain Power Fund Series, reksadana saham itu tidak transparan. Kenapa saya bisa ngomong tidak transparan? Bahwa misalkan sebuah reksadana saham itu hanya melaporkan atau memberitahu kepada investornya di reksadana saham tersebut dalamannya tuh isinya apa aja, kita biasa sebut underlying, itu hanya top 10 yang dia kasih tahu ke investor. Yang biasanya kita kalau investor ngelihatnya itu di fund fact sheet lah. Gitu. Tahu. Betul. Jadi kita hanya melihat 10 saham terbesar secara bobot gitu. Dan biasanya itu mengcover dari total keseluruhan itu mengcover mungkin ada yang 40, ada yang 60, ada yang 70% gitu. Tapi tidak mengcover 100%. Misalkan dia ternyata ada 15 saham di dalamnya atau ada 20 saham. Nah, itu yang membuat bahwa reksadana saham di Indonesia tuh ada ketidaktransparan. Jadi kita sebagai investor bingung nih,
harga reksadana sahamnya naik atau turun itu gara-gara apa? Karena kita ngelihatnya itu hanya misalkan ya 40-60% lah kira-kira. Kita tahu sahamnya apa aja itu 40-60%, sisanya itu nggak tahu. Nah di Power Fund Series ini kenapa kita bilang safe? Karena kita membuka 100% underlying atau saham yang menjadi rujukan di produk reksadana saham Power Fund Series tersebut. Jadi Power Fund Series ada sebuah produk nih, misalkan reksadana high dividend 20. Itu kita tulis 20 sahamnya apa aja. Jadi kalau kalian tipikalnya saya nggak suka dengan sebuah saham dan sahamnya itu ada di dalam reksadana saham kalian, ya kalian bisa dong nggak tertarik dengan itu gitu. Beda dengan reksadana saham yang sekarang ada di Indonesia prakteknya, aku nggak suka nih dengan sebuah saham gitu karena aku tahu ini bisa jadi one day itu ada kasus atau apapun itulah kira-kira. Tapi karena aku beli reksadana saham dan aku nggak ngelihat bahwa saham itu ada di dalam reksadana saham tersebut karena ditutup-tutupi yang selain dari top 10, itu membuat balik lagi ke basic investment bahwa aku sebagai retail investor itu tidak mengetahui informasi secara lengkap terkait produk investasi yang aku beli. Nah itu yang membuat bahwa kita bilang transparansi itu yang membangun safe untuk si para investor. Oke, reksadana saham namanya investasi, naik turun, naiknya berapa, turunnya berapa, itu biasa lah. Tapi yang kita harus tahu adalah kita harus kasih tahu exactly 100% produk ini tuh apa aja sih isi dalaman sahamnya. Nah itu saat ini tidak dilakukan oleh reksadana saham di Indonesia. Oh iya, baru sadar juga gue. Oh iya ya. Iya benar-benar. Tapi kalau ini pertanyaan yang aku tadi tiba-tiba trigger karena Dodi jelasin. Kalau misalnya ada 20 instrumen di reksadana aku nih, 20 nih. 20 saham ya? Sorry, 20 saham. Ya. Satu saham yang aku kayak, ini nggak banget. Bisa aku kick dan ganti baru, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu jadi udah semacam paketan. Iya, itu mending aku main saham aja ngapain. Iya betul. Jadi itu paketan di mana itu udah diracik oleh manajer investasi. Iya. Tadi aku kirain ada gebrakan baru yang menurut aku kok bisa kayak gitu. Oke, menarik juga tuh. Iya, bisa jadi ya. Coba ya kita pikirin ya. Bisa jadi. Tapi menurut aku juga aneh karena kan mending main di saham aja, beli satu-satu kan. Betul. Jadi kalau misalkan bedanya kalau misalkan saham kalian punya ibaratnya knowledge yang cukup, insting yang cukup dan juga keberanian yang cukup kalian bisa bermain langsung. Tapi kalau kalian butuh bantuan untuk dari dipilihin nih sahamnya apa aja dan kita bikin bundle, ya masuklah ke reksadana saham khususnya Power Fund Series yang kita udah kasih transparansi 100% underlying-nya apa aja. Nah, aku rekomendasiin banget ke adik kandung aku yang dimana kayak dia masih belum paham dan masih belajar, jadi aku rekom banget untuk kayak reksadana. Terus bagi teman-teman yang gak ada waktu tadi, terus bagi teman-teman yang bener-bener kayak ngerasa banyak nih, aku banyak dana atau apa, terus yang jangka panjang, nggak mau belajar atau bener-bener kayak udah aku percaya sama manajer investasi yang bener-bener praktisi lebih tepatnya, ya nggak apa-apa coba reksadana saham. Dan bisa rekomendasi juga Power Fund Series tadi. Betul. Itu dari sisi teknikalnya. Betul. Aku juga ngalamin fase di mana waktu aku masih kuliah, aku masih main reksadana waktu itu, dan aku withdraw itu 7 hari mas, kayak 7 hari lah. Kalau Power Fund Series kalau boleh tahu berapa lama? Mungkin itu Mas Bilal itu waktu itu reksadana saham ya 7 hari sampai withdrawnya 7 hari gitu. Itu waktu itu kan aku kepepet untuk bayar tuition itu 5 hari gitu. Nah itu dia, itu salah satu yang kayak, ini kita sharing juga ya. Kita sebelum bikin produk ini tuh kita survei kayak reksadana saham tuh punya pain point apa aja di customer kita ya. Kita poin aku banget tadi. Betul ya, udah 1,3 juta customer kan. Nah kita ngelihat bahwa salah satunya ini selain tadi transparansi, terus real time, itu adalah si withdraw, masalah redemption. Namanya investasi itu kan harus bisa dicairkan dong duitnya, gitu kan. Namanya investasi ya pasti duitnya mau dibalikin ke nasabahnya kan, ke customernya. Nah di reksadana saham yang sekarang ada ini, aku sedikit cerita dikit juga. Ini agak aneh juga. Di situ tuh ada yang namanya ketidakpastian. Ketidakpastiannya jadi dia ngasihnya itu range kayak cairnya tuh berapa lama gitu. Biasanya sih aturannya tuh up to 7 hari. Iya. 7 hari kerja. Tapi secara di lapangan itu ya aku bisa bilang mungkin 3 sampai 7 hari lah. Tapi di situ kan ada ketidakpastian tuh hari ketiga, 4, 5. Kita nggak tahu gitu. Di antara 3, 4, 5 tuh aku ngecek HP terus tiap pagi. Tiap hari kan. Nah di Power Fund Series ini kita udah berhasil kayak improve dari segi proses dan segala macamnya dibantu dengan teknologi.
itu kita pastikan bahwa dananya itu cair ke RDN kalian itu Iya. dalam waktu 2 hari. 2 hari kerja pasti. 2 kali 24 jam ya. 2 kali 20 pasti. Hari kerja tapi ya. Hari kerja pasti. Jadi itu membuat bahwa teman-teman yang berinvestasi di Power Fund Series ini, redemption time-nya itu cukup oke lah, cukup oke dalam artian 2 hari ada kepastian, udah pasti cair jauh lebih cepat dan lebih pasti kita ngomongnya, lebih cepat dan lebih pasti dibanding teman-teman berinvestasi di reksadana saham lainnya. Oke, menarik. Tadi kita udah ngomongin Power Fund Series karena kebetulan sama Dodi langsung, sama orang importnya langsung, dan aku penggunanya. Aku mau tanya, mungkin ini pertanyaan dari teman-teman juga ya, yang dimana keresahan aku selama ini. Apa sih kesalahan umum orang-orang yang terjun untuk investasi saham atau di reksadana? Kesalahan umum, boleh dari sisi mindset atau dari sisi praktikalnya. Oke, ini aku juga coba ngerefleknya nggak cuman dari aku, tapi ini dari teman-teman aku yang waktu pertama kali mulai berinvestasi saham. Yang pertama itu adalah mereka itu pertama kali investasi itu langsung terjun di saham dan langsung memilih saham berdasarkan informasi yang kita bisa nilai kurang jelas bibit-bibit bobotnya. Jadi kayak contohnya aku lagi ngobrol nih sama Bilal gitu. Kita berempat gitu sama teman-teman gitu ngobrol. Tiba-tiba keluarlah 4 huruf gitu. Saham ini lagi bagus gitu. Terus aku ada motivasi untuk membeli saham tersebut gitu. Saat aku membeli, aku benar-benar sahamnya satu doang tuh, itu doang aku beli. Itu ternyata performance-nya itu tidak sesuai yang aku harapkan gitu. Harganya turun, itu kan bikin aku stres, ganggu emosi aku, dan juga ngabisin waktu banyak karena kan bener-bener dipantengin terus kan, kita berharapnya naik. Nah itu yang membuat investor itu rata-rata banyak investor yang kayak tadinya aktif investor tadinya mau memulai investasi tapi cuman memulainya itu nggak lama gitu, 2-3 bulan mereka udah nggak berinvestasi di saham lagi karena mereka melakukan stock picking. Stock picking itu adalah dia memilih hanya satu saham. Oke. Jadi duit dia cemplung semuanya di situ yang mau dia investasikan di saham. Sementara kita melihat bahwa untuk mendapatkan insting kayak membeli satu saham itu dibutuhkan knowledge yang kuat. Terus ya pas literasi knowledge yang kuat. Yang kedua itu juga pastinya kita butuh yang namanya insting. Karena kalau misalkan orang baru main kan instingnya belum ada dong gitu. Kayak basicnya kalau orang berinvestasi saham tuh ada yang fundamental analysis, technical analysis itu harus ada. Nah orang tuh rata-rata memulainya di situ. Sementara dia tuh yang terpikir tentang saham adalah tentang returnnya aja. Returnnya aja gitu dan denger gitu dan dia execute. Nah makanya mindset untuk kayak memilih satu saham ini cukup riskan untuk para new investor bagi kita karena satu saham tuh volatilitasnya cukup tinggi yang membuat bahwa kalau misalkan secara mental secara emosi kurang stabil itu bisa mengganggu emosi kita gitu. Makanya kita menyarankannya itu kalau misalkan new investor itu adalah pilih bundling saham di mana sahamnya itu kayak kalian bisa beli yang tadi aku mention kan belinya mulai dari satu lembar ya, murah banget ya. Kalian boleh invest mulai kayak 5 juta, 10 juta. Tapi itu udah membeli untuk kayak misalkan 20 saham. Kalian bisa lihat di aplikasi kita tiap-tiap produk beda, ada yang 20 saham, ada yang 25 saham gitu ya. Dimana reksadana Power Fund Series ini mendiversifikasi duit kalian ke beberapa emiten dan emitennya kalian tahu, contohnya misalkan aku sebut kayak misalkan bank gitu. Bank kan kelihatan bisnisnya ada. Misalkan dia ternyata jualan apa nih, misalkan teknologi gitu, jasa gitu, realnya ada gitu bisnis mereka. Kalian tuh bisa tahu exactly 100% reksadana saham yang kalian beli apa dibanding kalian hanya menggunakan satu emiten saja untuk berinvestasi duit kalian gitu. Oke, daripada kayak takut rugi di satu doang, mending beli satu bundling ini mana ketika satu naik yang lain turun kita nggak merasa kayak stres. Betul. Jadi kita melihatnya itu adalah dari segi diversifikasi di mana secara long term reksadana saham kita ngelihat ya punya kita mostly oke gitu, performance-nya historical oke dan volatilitasnya sedikit lebih rendah
dibanding kalau satu saham yang terlalu ini, kalau ini agak lebih rendah gitu. Menarik. Dan bandingnya ini, pemilihan sahamnya ini udah dibantu oleh manajer investasi, di mana manajer investasi itu punya expert di bidangnya yang dimana tiap hari dia ngeliatin sahamnya gitu. Kalian tuh dibantu monitor sama mereka untuk kayak saham kalian tuh. Jelas nih manajer investasi ini manusia bukan robot ya. Betul, manusia gitu dia tiap hari kerja 9 to 5 untuk ngejagain sih portfolio saham-saham tersebut gitu. Pertanyaan pertama Mas Dodi. Oke. Dari Jannatul. Halo Kak, aku udah 3 tahun main reksadana, tapi kenapa ya aku ngerasa kalau return reksadana itu nggak sebesar yang aku ekspektasikan gitu. Bisa kasih jawaban nggak dari Dodi? Oke, ini kita ngomongin tadi ya reksadana saham itu ya. Reksadana saham kata Jannatul, 3 tahun katanya. 3 tahun, oke. Nah, kita melihat bahwa memang kan reksadana saham pasti dia beli saham dari 900 pilihan saham yang ada di Indonesia lah ya. Iya. Banyak memang reksadana saham yang performance-nya di bawah, even di bawah IHSG. Oke. Selama 3 tahun ini. 3 tahun ini mungkin IHSG itu ada sekitar 26-30% lah. Ininya ya, growth-nya ya, 26-30%. Tapi banyak reksadana saham yang di bawah itu. Dan kalau teman-teman, kalau tanya satu, Dot, kenapa sih ini juga sama, pertanyaan teman-teman banyak ke aku, Dot, kenapa sih reksadana saham gua performance-nya kurang oke gitu. Terus aku bilang gitu, lah kalian tahu nggak dalamnya tuh sahamnya apa aja? Ya cuman bisa lihat 10-nya doang gitu. Sisanya gue nggak tahu, dan emang kan semuanya reksadana saham kayak gitu. Nah, itu yang membuat even aku yang berkecimpung di sini pun nggak tahu bahwa reksadana saham mereka itu returnnya kurang bagus karena apa? Karena aku nggak bisa ngelihat 100% dalamannya apa aja gitu. Nah, itu yang membuat jadi basic masalah dari reksadana saham. Makanya aku sangat menyarankan untuk ke Power Fund Series ini. Pertama, kalian bisa lihat tuh 100% apa aja dalamnya. Dan kita, ini 2 produk andalan kita ya, reksadana Premier High Dividend 20. Kalian bisa cek di aplikasi kita, iPod. Itu returnnya itu dalam 3 tahun itu ada di angka 50-60%. Exactnya tuh mungkin 55% lah dalam waktu 3 tahun, di mana IHSG itu di antara 26-30. Jadi itu ya bisa dibilang hampir double lah historical performance kita, dan kita bisa lihat sahamnya apa aja. Jadi kalau one day tuh misalkan ya amit-amit tuh produk kita turun performance-nya, kalian gak usah bertanya ini kenapa turun, tinggal dilihat sahamnya mana yang turun. Oh, yang bikin turun nih misalkan saham apa batu bara yang bikin turun atau apa gitu, kalian bisa lihat gitu. Dibanding kalau reksadana saham sekarang. Jadi aku sangat-sangat menyarankan untuk masuk Power Fund Series. Selain dari historical return kalian gak usah tanya kemana-mana kenapa produk reksadana saham tersebut naik atau turun. Di Power Fund Series kalian bisa lihat 100% sahamnya apa aja. Oke, mungkin dalam konteksnya Jannatul tadi dia nanya karena nggak ada transparansi di produk yang dia beli gitu ya. Betul, jadi dia bertanya kenapa harga pertumbuhannya ekspektasi dia kenapa nggak sesuai ekspektasi dia returnnya gitu lah. Even kita pun nggak bisa bantu menganalisa karena kita nggak tahu sahamnya apa yang bikin turun gitu. Mungkin 3 tahun lalu karena konteksnya masih di COVID kali, dan waktu itu kan ngomongin keuangan investasi kan lagi meledak-meledaknya. Betul. Dan sekarang udah fase normal kali ya. Betul, udah masuk fase normal sekarang ini. Oke. Jadi itu Jannatul kalau ngerasa bahwa apakah 3 tahun efektif kalau dari sisi kacamata Dodi sendiri? Iya, kalau dari kita sih untuk reksadana saham biasanya kan financial planner banyak yang ngajarin untuk reksadana saham di atas 5 tahun ya. Oke. Kalau dari kita sendiri kita berani lebih short, yaitu 3 tahun. Kita berpikirnya adalah kalau misalkan 3 tahun aja kita berani berani bilang bahwa 3 tahun udah oke, ya 5 tahunnya pasti oke. Karena kan investasi makin lama makin bertumbuh kan. Kita ngelihat dari 3 tahun aja historical kita di atas 50%, 2 produk andalan kita yaitu reksadana Premier High Dividend 20 sama reksadana Premier Pevindo iGrid. Itu kita tinggal cari di aplikasi kita. Kalian bisa compare ke beberapa reksadana saham lain, dan juga kalian bisa compare ke IHSG yang paling gampang. IHSG kan 900 saham dikumpulin. Kalau kita kumpulan saham yang kita rasa benar-benar oke aja nih, ada yang kalau High Dividend 20 saham yang tiap punya tahun dividen. rajin membagikan dividen. Itu kan kalau perusahaan udah tiap tahun membagikan dividen udah pasti perusahaannya secara performance gitu. Jelas juga. Gitu. Oke. Aku belum tahu tuh yang High Dividend 20 belum pernah coba. Nah, nanti kita coba cek deh. Oke. Gitu. Pertanyaan kedua dari Alfarisi. Kak, aku punya modal 10 juta nih. Bisa kasih steps ala Kak Bilal. Tanya ke aku tapi ya. Mungkin aku tanya ke Dodi sekarang. Boleh. Lebih baik
10 juta, lebih baik invest di sini. Di sini nggak tahu apa ya. Tapi pertanyaannya gantung sih. Aku punya uang 10 juta. Lebih baik aku invest di sini. Titik-titik. Mungkin kalau dari di aku mana gitu kali ya? Di mana kali ya? Ya. Nah, kalau dari aku kalau siapa tadi namanya? Alfarisi. Alfarizi. Kalau Alfarizi berpikir bahwa investasi ini jangka panjang dan kayak mau dibantu pilihan produknya, sahamnya apa aja, masuklah ke reksadana saham yang tadi aku bilang, reksadana saham dan Power Fund Series. Kenapa Power Fund Series? Karena benar-benar 100% diliatin tuh sahamnya apa aja di dalamnya. Karena kalau misalkan Alfarizi ternyata maunya aku percaya satu emiten doang. Itu tuh resikonya cukup besar. Misalnya dia 10 juta tiba-tiba beli banking ini. Ya misalkan dia beli saham apapun lah gitu ya. Itu kan kalau misalkan turun Alfarizi juga bisa bikin kayak stres dan juga bisa, aku paling ngerinya sebagai ini ya, orang yang bekerja di dunia investasi kapok. Kita tuh paling takut kalau investor kapok. Susah kalau udah kapok gitu. Ngerinya mereka Alfarizi kapok. Lebih baik beli Power Fund Series. Ini adalah bundling sebuah saham di mana sahamnya ini udah dipilih oleh manajer investasi di mana itu memang mereka expert di bidangnya. Jadi kita dibantu mereka untuk pemilihan saham. Dan yang tadi aku bilang kalau misalkan 10 juta. Ini kita ngomongin historical return aja ya. Kemarin aja 3 tahun terakhir di 2 produk andalan kita itu di atas 50%. Membuat aku bisa bilang bahwa itu return yang cukup menarik ya, 50% 3 tahun historical kita, compare kayak misalkan kita main deposito ya kan, atau obligasi. Nah ini cukup menarik lah kalau gitu. Alfarisi dia invest di tahun 2021 lah ya. Sekarang 10 juta bisa jadi 20 juta ya, jadi 15 juta 50%. Oh ya, sorry, 15 juta ya. Iya betul. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan ketiga dari Armina. Kak, aku mau invest dana pensiun. Tapi aku takut kalau aku invest di salah satu sekuritas, 30 tahun lagi ketika aku narik sekuritasnya nggak ada lagi. Ini pertanyaan menarik ini. Oke. Nah, 30 tahun lagi loh. Thank you pertanyaan. Jadi Indo Premier ini udah 22 tahun saat ini. Dan 30 tahun lagi sih saat ini kan kita salah satu sekuritas yang cukup ternama ya di Indonesia gitu ya. Kalau ditanya 30 tahun lagi kita ada apa enggak? Kita bisa pastikan kita secara fundamental bagus perusahaannya dan semuanya sehat dan kita benar-benar dimiliki oleh 100% pengusaha Indonesia. Kita anggap bahwa investasi ini saat kalian beli sebuah produk investasi itu pencatatannya itu secara barang kalian punya misalkan Power Fund Series nih. Power Fund Series kita ngomongnya reksadana High Dividend 20. Kalian punya reksadana High Dividend 20 misalkan contohnya 25 juta saat beli. Itu di-convert ke unit, misalkan di-convert ke unitnya aku misalkan taruhlah di-convert ke unitnya misalkan 200 unit gitu ya. 200 unitnya itu dicatatkan di KSEI gitu. Di KSEI itu di mana pas pencatatan itu atas nama kakaknya, bukan atas nama IPOT Fund atau Indo Premier Sekuritas. Sorry, tadi apa KSEI kepanjangannya? Custodian Central Efek Indonesia. Gitu. Jadi di situ biasanya kalau kalian berinvestasi di pasar modal, kalian tuh pasti dapat yang namanya SRE atau Subreckoning Effect. Subreckoning Effect itu saat daftar kalian dapat itu dan nomor itulah yang didaftarkan di KSEI bahwa kakak ini memiliki tadi misalkan reksadana High Dividend 20 sebanyak 200 unit atau berapa unit, jadi dicatatnya di situ gitu. Jadi bukan di Indo Premier, kepemilikannya itu dicatatkan di KSEI, di mana itu kan di bawah OJK dan bursa. Kakaknya bisa melihat langsung di website mereka juga kalau misalkan kita tutup gitu. Tapi secara secara teknikalnya ini yang aku tahu bahwa kalau sekuritas mau tutup biasanya itu diakuisisi oleh sekuritas lain gitu. Tapi barangnya itu tetap kepemilikannya itu ditaruhnya, pencatatannya itu di KSEI. Ilmu baru gitu. Aku tadi nggak tahu kalau sekuritas kalau misalnya ada apa-apa dan dia tutup itu bukan berarti berakhir ya. Ada kepemilikan baru. Itu menarik, baru tahu. Dan selama Indonesia ini masih berdiri, betul ya, mungkin 30 tahun lagi itu ketika ada sekuritas atau ada misalnya kendala-kendala lain,
ya kita masih punya ini kan. Betul, betul masih punya kese ini untuk kayak kita lihat barang kita kondisinya seperti apa di sana gitu. Itu sih yang orang-orang mikir kenapa mungkin ya berat untuk menanam di investasi. Mungkin kalau karena aku dari daerah, mungkin orang-orang di kampungan masih ngeliatnya ya solusinya di emas doang kan. Betul. Mungkin Tapi kalau itu bukan berarti kita 30 tahun ini ya, nggak ada ya. 30 tahun lagi kita yakin kita masih ada sih untuk kayak Oke. di Indonesia ini Ya, gitu. ya, itu aku setuju. Karena kalau mungkin 30 tahun lalu juga Warren Buffett nggak mungkin dia mindsetnya sama kayak si siapa Armina tadi, dia Ya. mikirnya pas dia tua atau anak cucu tadi. Betul, Tapi betul. Memikirnya panjang betul. itu salah satu kekuatan dari orang-orang yang benar-benar investor ya, mikir panjang ya, Ya. long term gitu. Oke. Ini pertanyaan dari aku nih, Ya. terakhir ya Bang Dodi ya. Tapi ini di luar pertanyaan dari teman-teman juga. Ya. Karena aku udah ada iPod nih, aku mau coba nih ya. Selain aku Ya. coba, langkah-langkahnya harus apa nih? Oke, pertama Bilal bisa buka aplikasi iPod. Nah, di situ ada menu yang namanya iPod Fun. Oke. Ya warna hijau. Ya. Tinggal diklik menu iPod Fun. Nah, setelah menu iPod Fun itu langsung keluar mau beli reksadana Power Fund Series atau reksadana biasa. Reksadana Oke. biasa kan yang ada pendapatan tetap, pasar uang, campuran, dan saham. Nah, ini Power Fund Series khusus reksadana saham Power Fund Series diklik. Misalkan pilih nih salah satu aja, misalkan mau beli reksadana high dividend 20 gitu ya. Oke. Di situ Bilal bisa pilih mau masukinnya amount atau unit gitu. Kalau unit itu masukinnya ya tinggal berapa unitnya dikali harganya. Tapi kalau amount ya aku punya duit 10 juta atau aku punya duit misalkan 5 juta tinggal masukin aja, nanti auto calculate sendiri bakal Iya, dapat iya. berapa unit. Dan Aku pilih unit deh. unit ya. Misalkan 1 unit gitu. Oke. 1 unit. Nah, langsung keluar kan harganya berapa di situ. Iya, iya. Gitu. Jadi bener-bener kita kalau misalkan beli 1 unit harganya langsung keluar dan itu sangat murah, terjangkau gitu. Tinggal di submit karena ini masih ini udah non jam market ya. Kalau Oke. misalkan teman-teman di jam market saat kalian submit kalian langsung masuk ke portfolio kalian dari si reksadananya ini. Jadi nggak usah nunggu-nunggu lagi. Biasanya kan orang beli reksadana kayak diproses di bank kustodian dan segala macamnya. Nah, ini Ini aku kayak beli saham nih. kayak beli saham gitu, dipencet oke. langsung masuk portfolio selama jam market ya. Gitu. Oke, tadi aku keren aku harus daftar apa lagi kayak bikin selama aku udah pernah pakai iPod jadi Ya, bisa ya. betul. Jadi kalau misalkan pakai real time tadi, ya bener-bener pas di execute langsung masuk portfolio. Tapi kalau misalkan Mas Bilal mau seperti di bukan jam market, misalkan jam 8 malam gitu, Iya, iya. mau beli Power Fund Series ini, ya kalian tetap bisa melakukan dengan metode reksadana yang biasanya, yaitu adalah dengan harga akhir hari. Jadi masukin aja angkanya berapa, nanti harganya dapat ya di akhir hari Ya besok. kira-kira. Oh iya sama kayak Sama kayak reksadana saham pada umumnya. Kalau misalkan kalian mengeksekusinya di luar jam market, tapi kalau di jam market kalian execute langsung impact ke portfolio kalian. Kalau misalkan jual ya langsung hilang dari portfolio Iya, kalian. Kalau beli langsung masuk portfolio kalian. Oke, menarik. Makasih banyak Dodi atas waktunya. Thank you, kayak Bilal. benar-benar detail banget aku ngebahas. Tapi bagi teman-teman yang mau lebih detail belajar, kalian bisa kunjungi juga websitenya dan sosial medianya iPod. Ya. Itu detail bisa belajar apapun di sana. Thank you semuanya. Sehat-sehat. Thank you.